Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Des Aprilia. Saya dari Pendidikan Biologi kelas A. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Subfilum Crustacea. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian Crustacea. Crustacea atau udang-udangan merupakan suatu kelompok dari Arthropoda yang terdiri dari 52.000 spesies. Kelompok ini mencakup hewan-hewan yang dikenal seperti lobster, kepiting, udang, udang karang, serta teritip. Mayoritas merupakan hewan air, baik air tawar maupun air laut. Walaupun beberapa kelompok telah beradaptasi dengan kehidupan darat, seperti kepiting darat. Kebanyakan anggota dapat bergerak bebas, walaupun beberapa takson bersifat parasit dan hidup dengan menumpang pada inangnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik Crustacea. Crustacea adalah arthropoda yang hanya dengan 2 pasang antena. Rahangnya kemungkinan berasal dari sepasang tungkai yang berfungsi untuk mengunyah. Banyak Crustacea memiliki mata majemuk. Selain itu, juga memiliki rambut taktil halus yang diproyeksikan dari kutikula ke seluruh tubuh. Crustacea lebih besar memiliki rahang berbulu dekat basis kaki. Dalam anggota kecil dari kelas ini, pertukaran gas berlangsung secara melalui daerah yang lebih tipis dari kutikula atau seluruh tubuh. Kebanyakan Crustacea memiliki jenis kelamin secara terpisah. Tubuh Crustacea terdiri atas 2 bagian, yaitu kepala dada yang menyatu atau cephalothorax dan perut atau badan belakang yang disebut abdomen. Bagian cephalothorax dilindungi oleh kulit keras yang disebut carapax dan 5 pasang kaki yang terdiri dari 1 pasang kaki capit atau keliped dan 4 pasang kaki jalan. Selain itu, cephalothorax juga terdapat sepasang antena, rahang atas dan rahang bawah. Sementara di bagian abdomen terdapat 5 pasang kaki renang. Penjepit pada Crustacea berkaki 10 berfungsi untuk memperoleh makanan, misalnya dengan menghancurkan kerang atau moluska. Pada lobster dan udang karang, pelengkap disebut swimerets, terjadi pada garis sepanjang permukaan ventral perut dan digunakan untuk reproduksi dan berenang. Hewan ini juga mungkin memiliki telson atau ekor tulang belakang. Dengan menjentikan perutnya, hewan mendorong dirinya sendiri melalui air dengan cepat dan tegas. Kepiting berbeda dengan lobster dan udang karang dalam hal proporsi. Carapax mereka jauh lebih besar dan lebih luas dengan perut terselip di bawahnya. Selanjutnya yaitu materi tentang klasifikasi Crustacea. Crustacea dibagi menjadi 3 subkelas, yaitu Eumalacostraca, Copepoda, dan Brachyura. Eumalacostraca memiliki 19 segmen, yaitu 5 sepalik, 8 toraks, dan 6 abdomen. Selanjutnya yaitu pada Copepoda ditemukan di laut dan hampir setiap air tawar. Sedangkan pada Brachyura, tubuhnya terdiri dari kepala, 5 segmen tungkai, dan batang pendek yang dibagi menjadi daerah toraks, membawa 4 pasang kaki renang yang kuat dan pendek, perut tidak bersegmen yang umumnya hidup di laut dan di pantai. Selanjutnya kita masuk di subkelas Eumalacostraca yang terbagi menjadi 3 ordo. Ordo pertama yaitu ordo Amphipoda. Amphipoda ialah ordo dari subkelas Eumalacostraca yang tidak memiliki carapax. Amphipoda berarti kaki yang berlainan. Amphipoda hidup hampir di semua lingkungan akuatik. Ada 750 spesies di dalam gua dan ordo ini juga termasuk hewan darat. Baiklah, ini contoh hewan dari ordo Amphipoda, yaitu Gamarus roselli. Yang kedua, yaitu ordo Isopoda. Ordo Isopoda ketika terganggu akan mengulung menjadi bola. Kaki Isopoda serupa, maka nama ordo yaitu Iso dari bahasa Yunani, kata isos yang berarti sama atau serupa, dan poda dari bahasa Yunani yaitu podos yang berarti kaki. Isopoda memiliki berbagai metode pemberian makan, yaitu beberapa makan tanaman dan hewan mati atau membusuk. Yang lain perumput atau mendapat partikel makanan dari air di sekitar mereka.
beberapa adalah predator, dan beberapa adalah parasit internal dan eksternal, sebagian besar pada ikan. Baiklah, ini merupakan contoh hewan dari ordo Isopoda, yaitu Eurygis pulchra. Yang ketiga yaitu ordo Cladocera. Tubuh tidak jelas tersegmentasi dan memiliki karapaks yang terlipat yang menutupi dada dan perut. Hewan ini memiliki mata majemuk hitam tunggal yang terletak di garis tengah hewan. Kepala juga memiliki dua pasang antena. Antena yang pertama yaitu berukuran kecil, tidak menempel. Sedangkan antena kedua berukuran besar, tersegmentasi, dan bercabang dengan otot yang kuat. Antena pertama menghasilkan setae penciuman, sedangkan antena kedua digunakan untuk berenang dan sebagian besar spesies. Pola setae pada antena kedua berguna untuk identifikasi. Bagian kepala yang menonjol di depan antena pertama dikenal sebagai mimbar atau paruh. Baiklah, ini merupakan contoh hewan dari ordo Cladocera, yaitu Daphnia species. Baiklah, selanjutnya yaitu subkelas Copepoda. Copepoda adalah kelompok krustasea kecil yang ditemui di laut dan hampir di semua habitat air tawar. Banyak spesies adalah plankton dan beberapa spesies kontinental dapat hidup di habitat limnoterestrial dan lainnya di tempat terestrial basah, seperti rawa-rawa. Tubuhnya berbuku-buku, memiliki ekor yang membulat, memiliki antena, memiliki cadangan telur di bawah abdomennya, serta Copepoda jantan umumnya lebih kecil daripada Copepoda betina. Baiklah, untuk jenis hewannya yaitu Cyclopodia. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu subkelas Brachyura. Brachyura memiliki tubuh yang datar. Tubuh terdiri dari kepala, 5 segmen tungkai, dan batang pendek yang dibagi menjadi daerah toraks, membawa 4 pasang kaki renang yang kuat dan pendek. Perut tidak bersegmen. Brachyura memiliki mulut tabung penghisap yang dilengkapi dengan rahang serat terletak di ujung tabung mulut. Untuk contoh dari subkelas Brachyura yaitu hewan Dolops ranarum. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.